Halo pemirsa, bertemu kembali di Jelajah Kuliner bersama saya Cahyani Dean. Dan selama 1 jam ke depan beragam informasi kuliner akan hadir untuk Anda. Kita awali informasi kuliner pertama dari Tangerang, Banten. Di kota Tangerang, Banten terdapat banyak tempat kuliner menarik seperti warung asinan Ibu Sudi Mampir yang berada di Jalan Hasyim Asyari, Kelurahan Roktok, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Berdiri sejak 1975, asinan ini banyak disukai pembeli lokal maupun dari luar daerah. Kota Tangerang, Banten punya banyak tempat kuliner andalan. Untuk yang satu ini, Anda harus antre, yaitu asinan milik Ibu Sofia di Jalan Hasyim Asyari, Kelurahan Roktok, Kecamatan Pinang. Asinan ini cukup melegenda karena sudah berjualan sejak 1975. Para penikmat asinan rela menunggu lama hingga berjam-jam. Warga dari berbagai daerah sudah banyak berkunjung ke sini mulai dari Jakarta hingga Bekasi. Asinan milik Ibu Sofia ini diberi nama Sudi Mampir. Para penikmatnya menyukai cita rasa yang disajikan, apalagi harganya relatif murah. Bu sering beli asinan di sini, Bu? Kalau ini enak sih asinannya. Enak. Berapa itu, Bu? Terutama. Pun juga kuat sih, 2 hari kuat. Berapa sih, Bu? Harganya per itu? 17.000. Ibu yang semakin Ibu membuat Ibu sering beli di sini, Bu, itu apa sih, Bu? Apakah asinannya beda dengan yang lain atau gimana, Bu? Ya rasanya atuh enak aja sih, sedap aja lain lah sama ini. Selain menjual asinan sayur, warung Sudi Mampir juga menjual asinan buah. Dalam sehari bisa terjual hingga 2.000-an bungkus asinan dengan omset 15 juta rupiah. Sampai tahun 1975. Ini namanya asinan Betawi atau gimana, Bang? Nah, asinan Betawi Ibu Sofia Mampir. Bahwa Per hari? bisa di atas 15 juta. ya, dibanding di bulan yang biasa. Keluarga Ibu Sofia juga melibatkan belasan ibu rumah tangga atau warga sekitar untuk dijadikan karyawan. Haki Najili, JPM TV, Tangerang, Banten. Dari kuliner asinan Betawi, selanjutnya saya memiliki rekomendasi kuliner khas Minang, lamang tapai nih pemirsa. Namun Anda tak perlu pergi jauh ke Sumatera Barat untuk mencicipi lamang tapai ini, karena di Jakarta terdapat pedagang yang menjual lamang tapai yang berada di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Kawasan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat terkenal sebagai pusat kuliner khas Sumatera Barat. Saban hari, kawasan ini tak pernah sepi pembeli yang datang untuk menikmati kulinernya. Salah satu yang paling banyak diburu yaitu lamang tapai. Lamang biasanya menjadi makanan pembuka sebelum menyantap hidangan utama. Lamang tapai terbuat dari beras ketan yang dimasak dalam wadah bambu. Kudapan ini cocok disantap dengan ketan hitam. Lemang tahannya 3 hari, dipotong maupun nggak dipotong. Cuman perbedaannya kalau masih dalam bambu, ketannya masih lembut karena dia nggak kena angin-angin kan gitu. Kalau dipotong awet juga, cuman dia agak mengeras doang gitu. Tapi memang dia awet karena dibakarnya 5 jam. Awet, tape lebih awet lagi, seminggu dia lebih tahan, cuman asam aja gitu. Kalau tape nggak bisa basi, cuman asam gitu. Dalam sehari, para pedagang mampu menjual hingga 25 lonjor lamang tapai berukuran sekitar 30 cm.
Sementara untuk harga, satu lonjor lamang lengkap dengan tapai dibanderol Rp45.000. Anda penasaran dengan rasa lamang tapai yang khas? Langsung saja datang ke kawasan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Devri Novaldi, Seto Pratomo, JPM TV, Jakarta. Untuk Anda yang ingin menikmati kopi sambil berbagi, kini hadir kedai kopi di Fabis Coffee & Tea yang berlokasi di Jalan Kendal, Jakarta Pusat. Kedai kopi ini memiliki program kopi dibagi dan kue dibagi untuk masyarakat yang membutuhkan. Berbagai kedai kopi dengan konsep unik banyak dijumpai di Jakarta. Salah satunya kedai kopi di Fabis Coffee & Tea. Kedai kopi yang berada di Jalan Kendal, Duku Atas, Jakarta Pusat ini dijalankan oleh penyandang disabilitas. Ini sebagai bentuk aktualisasi diri bagi para penyandang disabilitas, sekaligus menjadi wadah untuk bisa berkarya dan mandiri dalam berwirausaha. Kedai kopi ini mengajak pelanggannya untuk berbuat kebaikan. Di sini memiliki program kopi dibagi dan kue dibagi untuk masyarakat yang membutuhkan. Mau berbagi nih Mbak, 1 cup atau 2 cup yang harganya 12.000 seperti itu. Nah nanti setelah mereka bayar akan diberikan magnet seperti ini. Ini untuk khusus kue. Untuk minuman ada sih. Nah, misalkan pembelinya saya mau berbagi minumannya, makanannya 2 cup atau 2 slice seperti itu. Nah, nanti akan dibagi 2. Nah, 2 dikasihkan magnet ini 2 dan nanti akan ditempel di sana. Nah, begitu nanti ada yang seperti pemulung, pengamen, anak-anak jalanan, ojol, mereka mau ambil kue ini, tinggal ditukarkan aja magnetnya ke teman-teman yang menjaga, seperti itu Mas. Pelanggan yang ingin membeli sekaligus berbagi kopi dan kue yang dijual di kedai kopi ini tidak perlu kesulitan berkomunikasi dengan teman-teman tuli yang mengelola kedai kopi. Setiap pelanggan yang ingin memesan cukup memberikan bahasa isyarat yang ada di menu atau menunjuk menu yang ingin dipesan. Teman-teman tuli yang bekerja bisa membaca gerakan bibir para pelanggan. Kedai yang buka setiap hari ini menjual minuman kopi dan non-kopi mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp15.000. Sementara untuk kue sifon dan bolen dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp45.000. Nah, untuk Anda yang ingin menikmati kopi sekaligus berbagi, kedai kopi di Fabis mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk Anda. Devri Novaldi, Arisandi, JPM TV, Jakarta. Kedai kopi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan ini menghadirkan sensasi menikmati kopi dan makanan Nusantara sambil berolahraga. Jika Anda berkunjung ke sana, Anda bisa menikmati kopi dan juga bermain golf. Jika kebanyakan orang datang ke kedai kopi untuk menikmati kopi serta nongkrong bersama teman dan keluarga, namun kini hadir sebuah konsep kedai kopi yang tidak hanya untuk sekadar duduk sambil ngopi saja, karena di kedai ini para pengunjung juga bisa berolahraga. Kolepa Mini Golf and Coffee Shop
adalah sebuah kedai kopi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan yang menghadirkan mini golf bagi para pengunjung. Konsep yang diusung kedai kopi ini terbilang unik dan dinilai cocok terlebih di tengah pandemi virus corona, di mana orang-orang harus banyak berolahraga agar badan tetap bugar. Kan waktu itu masih pandemi, jadi kita berpikir ini orang-orang mungkin kita harus suguhkan dengan aktivitas luar ruangan yang lebih menarik atau unik. Dan akhirnya juga salah satu partner kita ada yang memang hobi untuk golf ya. Dan waktu itu kita lihat bahwa mini golf ini belum, atau golf ini udah banyak sebetulnya, driving dan golf, tapi belum ada tempat yang menyuguhkan mini golf. Dulu mungkin ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Dan tidak ada tempat komersil yang menyuguhkan mini golf yang memang semacam skala kecilnya dari golf yang beneran gitu. Nah, dan juga kita kombinasikan dengan coffee shop. Kedai kopi dan mini golf ini berdiri di atas tanah seluas 1.000 meter persegi, membuat siapapun leluasa berkunjung di sini. Mini golfnya terdapat 18 hole. Bisa dibilang mini golf di Kolepa seperti miniatur lapangan golf. Karena aturan bermain di mini golf ini mengadaptasi peraturan bermain golf di lapangan. Untuk setiap pengunjung yang ingin bermain golf, akan dikenakan biaya bervariasi, yakni Rp80.000 per orang untuk hari biasa dari pukul 7 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Rp100.000 per orang untuk hari biasa dari pukul 14 sampai 22 waktu Indonesia Barat, dan Rp150.000 per orang untuk weekend atau hari libur dari pukul 7 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Selain mini golf, kedai kopi ini menghadirkan beragam menu makanan dan minuman mulai dari Rp15.000 sampai Rp45.000. Beberapa orang dewasa lebih prefer non-coffee. Nah, yang non-coffee yang kita tawarkan ada mocktail dari sirup dan soda, dan kemudian ada campuran dari buah-buahan juga. Kalau makanannya? Kalau makanan favorit kita di sini ada ayam sambal matah dan nasi goreng sate taichan. Ya, itu yang paling sering customer pilih untuk menemani mereka main golf. Gitu. Kolepa Mini Golf and Coffee Shop menjadi alternatif tempat yang cocok untuk Anda yang ingin berolahraga dilanjutkan kulineran. Devi Novaldi, Aris Sandi, JPM TV. Rumah makan Bakul Asi yang terletak di kawasan pusat pemerintahan Banten ini menyajikan makanan khas Sunda dengan harga kaki lima loh pemirsa. Dan pengunjung yang datang pun ke tempat ini ramai karena harga yang terjangkau. Ada sebuah rumah makan khas Sunda di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten yang menyajikan makanan khas Sunda dengan pelayanan yang ramah. Rumah makan ini bernama Rumah Makan Bakul Asi. Semua makanan khas Sunda disajikan dengan resep khas dari Rumah Makan Bakul Asi sehingga disukai warga di Tanah Jawara. Menu yang menggugah selera serta harga yang ramah di kantong membuat rumah makan ini tak pernah sepi dari pengunjung. Selama menikmati makanan, pengunjung di sini juga dimanjakan oleh alunan musik Sunda. Enak. Sudah sering pelayanan bagus, memuaskan. Harga kompetitif, murah. Ya. Tadi makan apa aja Pak? Tadi makan pepes ikan, makan apa lagi itu? Ayam bakar, ayam goreng dan lain-lain lah. Pemilik rumah makan Bakul Asi, Asi Kurniasi mengatakan rumah makan ini sudah berdiri sejak 3 tahun lalu dengan tetap konsisten menyajikan menu khas Sunda. Ide awal mendirikan rumah makan Sunda karena Asi gemar memasak makanan Sunda dan ia pun berasal dari Jawa Barat. 2 tahun dilanda pandemi COVID-19, rumah makan ini tetap bertahan dengan 7 orang karyawan. Menurut Asi, keuntungan jelas menurun. Namun ia bersyukur karena rumah makan miliknya tetap bertahan. Ya, Sunda ini.
Kenapa memilih kuliner Sunda Bu yang dihidangkan? Kebetulan saya orang Sunda aslinya, jadi lidahnya udah terbiasa dengan lidah masakan Sunda gitu. Karena orang tua saya dari Jawa Barat, bapak saya almarhum, jadi dia lebih senang masakan Sunda aja gitu karena udah terbiasa dua-dua orang Sunda gitu. Kalau pengunjung sendiri Bu dengan sajian makanan Sunda ini bagaimana Bu? Minatnya? Bagus sih minatnya, mereka tertariknya dengan sambelnya yang karena kita sambelnya pedas banget gitu. Jadi mereka lebih suka sama kremesnya sama sambelnya juga gitu. Harga makanan di rumah makan Bakul Asi mulai Rp7.000 hingga Rp50.000. Selain lauk, ayam, daging, ikan, bebek, ada pula beragam tumisan. Pengunjung juga bisa makan di ruangan biasa ataupun di tempat lesehan dengan kapasitas mencapai 250 orang. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Dari Provinsi Banten kita ke Sulawesi Utara nih pemirsa. Wisata kuliner ikan bakar di Kota Manado ini kian menjamur karena banyaknya peminat ikan di sana. Memang berbagai jenis ikan di Kota Manado ini menjadi menu andalan setiap rumah makan. Namun ada salah satu rumah makan yang tetap menjaga cita rasanya dan telah buka sejak 20 tahun silam. Di Kota Manado saat ini telah menjamu rumah makan ikan bakar. Berbagai jenis ikan ada di menu andalan para pelaku usaha untuk menarik minat pelanggan. Namun ada satu tempat di Kota Tinutuan ini yang masih mempertahankan cita rasa ikan bakar khasnya sejak memulai usaha kuliner 20 tahun silam. Ikan khas tudek dan oci yang diambil langsung dari para nelayan di Teluk Manado menjadi andalan di rumah makan ikan bakar legenda Kota Manado yakni Angel Fish. Jadi sudah dari tahun 2000, mulainya tahun 2000 sampai sekarang sih masih tetap eksis dia. Di sini ada ikan-ikan lain, termasuk ikan koropa, ikan-ikan karang juga termasuk cumi dan ada beberapa macam, tapi itu terbatas. Cita rasa yang khas dari sambal dabu-dabu lilang, ikan bakar tudek dan sayur kangkung yang masih fresh serta ikan tudek woko selaku menjadi andalan warga lokal hingga para pelancong dari luar negeri sejak tahun 2000 yang lalu. Bahkan rumah makan ini sudah memiliki pelanggan tetap. Ikan tudek di Angel Fish segar, DP ikan juga enak dibakarnya, teksturnya lembut, enak. Sudah sekitar 3-4 tahun. Iya. Tempat lain belum pernah coba sih, tapi di sini enak. Rumah makan ini bahkan pernah menghabiskan 500 ekor ikan tudek segar dalam sehari untuk para pecinta kuliner ikan bakar. Nah, dengan Rp35.000 Anda sudah dapat menikmati kuliner andalan di Kota Manado ini yang dipaketkan dengan nasi dan sayur kangkung cah. Eka Putra melaporkan untuk Kawanwa TV. Warga Perbukitan Kapur di Tuban, Jawa Timur memiliki kuliner khas pada saat musim penghujan, namanya kuliner belalang goreng dicampur dengan nasi jagung. Rasanya manis sekali pemirsa. Nah, tak hanya murah meriah, kuliner unik ini juga menawarkan sensasi rasa pedas dan gurih khas pedesaan.
Deretan warung sederhana di tepi ring road Desa Kembang Bilo, Kecamatan Kota, Kabupaten Tuban, sekilas tidak tampak istimewa. Namun siapa sangka bangunan semi permanen ini selalu ramai pembeli yang datang silih berganti sepanjang hari. Bukan kuliner mewah kelas restoran yang diburu para pembeli. Mereka datang untuk menikmati gurih pedasnya belalang goreng yang dipadu dengan nasi jagung. Meski terkesan sederhana, namun kuliner unik ini menawarkan rasa khas pedesaan sehingga digemari para pencinta kuliner. Sebelum dimasak, belalang terlebih dahulu harus dibersihkan, sayap, kaki, serta kotoran dalam tubuhnya. Setelah itu dicuci sampai bersih. Setelah siap, kemudian belalang digoreng sampai kering, lalu ditumis bersama bumbu lengkap terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, daun jeruk yang telah dihaluskan. Agar lebih terasa, ditambah sedikit garam, asam, dan penyedap rasa. Proses peracikan bumbu ini yang membedakan rasa belalang goreng di setiap warung. Penggemar belalang goreng gurih pedas ini cukup banyak. Dalam sehari, warung milik Warno ini mampu menjual 90 bungkus belalang goreng dan nasi jagung sebanyak 50 bungkus. Harga yang dipatok cukup murah, yaitu Rp5.000 untuk belalang goreng dan Rp2.000 untuk nasi jagung. Jadi namanya masakan apa, Pak? Walang goreng pedas gurih. Rasa pedas dan gurih. Itu bumbunya apa, Pak? Bumbunya cabai, bawang brambang, asam, sama kaldu tuh, sama micin lah. Ini dijualnya kemana? Ke Ring Road belakang Bukit Karang. Harganya? Harganya per mika Rp5.000. Belalang goreng memiliki rasa gurih mirip udang. Bahkan bagi penikmatnya, belalang dianggap lebih lezat dan mengandung protein tinggi. Belalang goreng dapat disantap dengan nasi jagung atau nasi beras, tergantung selera. Selain itu, sajian ini juga cocok untuk menu berbuka puasa. Rasanya gimana sih, Mas? Rasanya itu gurih, seperti udang tapi lebih enak ini. Cocok ya berarti untuk menu buka puasa gitu ya? Ya, cocok untuk menu buka puasa, dimakan sama nasi jagung atau nasi putih, enak banget. Bagaimana? Tertarik mencoba? Menu belalang goreng dipadu nasi jagung ini dapat ditemukan di warung-warung sepanjang Ring Road Tuban. Namun menu unik ini hanya bisa ditemui selama musim penghujan. Selain mengadakan perburuan sendiri, para pedagang mendapatkan belalang hidup dari para pemburu dengan harga Rp35.000 per botol air mineral besar. Husni Mubarok, JTV Tuban. Pemirsa, pernahkah Anda mencoba olahan daging bekicot? Nah, di Bojonegoro, Jawa Timur terdapat salah satu rumah makan yang menyediakan olahan oseng-oseng bekicot. Oseng-oseng bekicot ini diolah dengan rasa, dengan bumbu gurih dan juga pedas. Tak hanya dari warga lokal saja, pengunjung luar daerah pun tertarik untuk mencicipi oseng-oseng bekicot ini. Kerap muncul di lahan pertanian atau perkebunan, bekicot rupanya bisa diolah sebagai bahan makanan kaya protein. Di Bojonegoro, Jawa Timur, sebuah warung makan menyajikan menu oseng-oseng bekicot bercita rasa gurih dan pedas. Sang pemilik, Endah Rinawati, telah 10 tahun lebih mengelola warung makan ini bersama keluarga. Uniknya, masyarakat sekitar mengenal jenis warung penyedia daging bekicot ini dengan sebutan Warung 02. Asal-muasal angka ini dari simbol bekicot dalam dunia tafsir mimpi Judi Togel. Ada-ada saja ya. Setiap hari Endah mengolah 3 kuintal bekicot mentah atau sekitar 35 kg daging bekicot. Siput darat ini harus dipisahkan dari cangkangnya, lalu direbus untuk menghilangkan lendirnya sehingga daging lebih empuk. Daging yang sudah direbus ini harus dicuci berulang kali untuk menghilangkan sisa kotoran. Kemudian direbus kembali, hingga akhirnya ditumis dengan bumbu-bumbu pedas yang telah dihaluskan. Kuliner oseng-oseng bekicot ini rupanya tidak hanya termasyhur di Bojonegoro saja loh, namun juga diminati pelanggan dari berbagai kota. Awalnya kirim ke warung-warung, buka di sini. Kira-kira
kira-kira 10 tahun lebih. Sehari bisa menghabiskan berapa Bu ini? 30 sampai 35 kilo daging. Kalau peminatnya dari mana Bu? Peminatnya dari Surabaya, Lamongan, Gresik, Cepu, sampai luar kota. Pengunjung warung makan ini mengungkapkan oseng-oseng bekicot ini bercita rasa gurih, kaya bumbu dan pedas. Cocok disajikan dengan nasi hangat. Pedas, gurih, asin, rasanya enak loh. Dimakan sama nasi apa tadi Mas? Udah pernah kesini Mas sebelumnya? Sering ada 3-4 kali ada. Satu porsi menu daging bekicot ini seharga Rp8.000 saja. Nah, jika Anda tertarik mencoba kuliner oseng-oseng bekicot ini, silahkan mampir ke warung makan milik Endah di Jalan Raya Bojonegoro Cepu, Desa Ringinrejo, Kecamatan Kalitidu. Samsul Alim, JTV Bojonegoro, Jawa Timur. Masih seputar bekicot pemirsa, pasangan suami istri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur meraup omset jutaan rupiah per hari dari bisnis olahan daging bekicot segar atau seafood darat. Kita lihat bersama yuk liputannya berikut ini. Darsono, warga Dusun Winong, Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, setiap hari menyortir bekicot hidup atau siput darat dari para pemburu. Pria 53 tahun ini rutin melakukan pekerjaannya di pekarangan belakang rumah. Siput darat dipisahkan sesuai ukurannya. Bisnis ini sudah dijalani selama 30 tahun. Dibantu sang istri, Darsono memproses ribuan bekicot hidup, memisahkan daging dari cangkang dan kotorannya. Salah satu caranya dengan direbus hingga mengeluarkan lendir. Kemudian daging bekicot dicongkel dan dicuci bersih. Proses panjang dan rumit untuk membersihkan siput darat. Di wilayah Tuban, warung dan pengusaha kuliner tradisional memesan daging bekicot dari Darsono. Daging bekicot segar dan bersih dijual Rp40.000 per kilogram. Dalam sehari, Darsono mampu menjual 25 sampai 40 kilogram daging bekicot. Omsetnya bahkan mencapai lebih dari Rp1 juta. Dari penyuluh-penyuluh Pak, di mana-mana. Pengepul gitu ya? Ya, saya pengepul. Ini dijual kemana Pak biasanya Pak? Jual di warung-warung Pak. Warung-warung makan itu? Iya, warung-warung makan. Dijual berapa biasanya Pak? 1 kilo kalau gudokan itu Rp40.000, kalau bacoan Rp30.000 Pak. Ini sehari bisa menjual berapa Pak? Kadang-kadang ya kemudian Pak, kadang-kadang ya 30 kilo, 40 kilo. 20 kilo, warungan itu kadang-kadang ya ada sepi, ada enggak. Ini sudah berapa tahun ini jualan? Sudah 30 tahun. 10 tahun. Jadi semua pencari itu langsung ngumpulnya ke sini? Langsung ngumpul ke sini. Darsono juga melayani pembelian bekicot hidup atau pembelian daging tanpa cangkang yang masih dipenuhi lendir. Bekicot hidup atau siput darat dijual Rp7.000 per kilogram. Sementara daging bekicot berlendir pekat dijual seharga Rp30.000 per kilogram. Di sejumlah daerah, bekicot sering dibasmi karena menjadi hama tanaman. Di Tuban, bekicot atau siput darat menjadi salah satu makanan ekstrim yang banyak digemari masyarakat pedesaan. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur.
Pemirsa, seorang pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur membuat terobosan baru menu kuliner bakso sumsum kuah rempah-rempah. Nah, bakso sumsum kuah rempah-rempah ini menjadi idola pecinta kuliner karena memiliki rasa rempah-rempah yang sangat segar dan juga pedas. Beginilah suasana kafe Bakso Bahenol yang berada di kawasan Desa Kemantren, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kafe ini menjadi favorit para pecinta kuliner, khususnya kuliner bakso. Tempat ini memiliki menu spesial, yakni menu bakso sumsum kuah rempah-rempah, yakni bakso yang dikombinasikan dengan sumsum tulang sapi dengan kuah berbahan rempah-rempah. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan bakso pada umumnya. Hanya saja setiap porsi bakso sumsum tulang sapi ini disajikan terpisah, yakni 2 mangkok, 1 berisi bakso, 1 mangkok lainnya berisi sumsum tulang sapi. Untuk menyantap bakso sumsum tulang sapi kuah rempah ini, pelanggan harus menyiramkan kuah rempah ke dalam lubang tulang yang di dalamnya terdapat sumsum, baru kemudian dimakan dengan cara disedot menggunakan sedotan. Rasa kuah bahan rempah-rempah yang pedas dan hangat jahe ditambah gurihnya sumsum tulang sapi dan lezatnya bakso menjadikan menu ini memiliki citra rasa khas yang berbeda dengan bakso pada umumnya. Selain itu, daging yang menempel di tulang menambah sensasi makan bagi pecinta kuliner untuk menikmati menu favorit ini. Saya pesen bakso sumsum yang ori. Yang keberapa kali ini? Ini yang pertama kali dan sangat-sangat fantastik saya merasainnya karena sensasinya itu sumsumnya itu tebel, 1. Kedua, kita waktu disedot itu dicampur kuah yang pedas itu luar biasa, seperti melayang. Pedesnya itu yang terutama. Sumsumnya gede, terus kuah rempahnya itu pedasnya pas, terus jahenya juga pas, bikin anget badan gitu. Terus ada jeruk nipisnya juga, bikin segar. Pemilik kafe Bakso Bahenol, Akbar Arfansyah, mencoba membuat resep bumbu kuah bakso berbahan rempah-rempah yang diyakini baik untuk kesehatan, terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19. Menu ini pun kemudian menjadi menu andalan dan favorit bagi pecinta kuliner. Jadi awal mula saya membuat kuah rempah ini terinspirasi karena saya mulai usaha ini semenjak pandemik ya, di mana kerjaan utama saya juga sedang goyang, tapi saya tidak goyang. Saya tetap semangat untuk mencari ide-ide baru di masa pandemik. Salah satunya saya membuat ide bakso dengan kuah rempah-rempah. Menu bakso sumsum kuah rempah ini dijual seharga Rp30.000 per porsinya. Namun jika hanya bakso kuah rempah-rempah, harga per porsi hanya Rp10.000–15.000. Para penikmat menu bakso sumsum kuah rempah ini tidak saja datang dari Sidoarjo saja. Mereka datang dari luar Sidoarjo seperti Surabaya, Gresik, dan Mojokerto. Umumnya mereka mengetahui menu ini melalui media sosial. Mujianto Primadi, JTV Sidoarjo. Pemirsa, sumsum tulang sapi biasanya diolah menjadi menu kuliner bakso. Namun di Surabaya, sumsum tulang sapi ini dipadukan dengan nasi gandul, menu kuliner dari Kabupaten Pati. Nah, perpaduan nasi gandul dan sumsum tulang sapi ini pun diberi nama nasi gandul dengkul. Nasi gandul dengkul membuat para pencinta sumsum tulang sapi bikin lapar. Menu kuliner ini sangat nikmat disajikan bersama telur bacem, tempe goreng, serta empal daging sapi. Membuat kuliner ini cukup mudah. Pertama, siapkan bahan, sumsum tulang sapi dari bagian lutut atau dalam bahasa Jawa dengkul sapi.
Kemudian beragam bumbu seperti cabai merah besar, bawang putih, jahe, lengkuas, serta kemiri. Bahan lainnya yakni kecap manis, gula merah, serta bumbu campuran dari garam, gula, dan lada secukupnya. Sensasi ini dari gurih atau creamy dari sumsum itu. Nah, sumsum itu kan gurih, creamy. Nah, ketika dinikmati panas, kita sedot, nah itu menambah daya tarik atau daya ingin nambah lagi untuk sensasi makan nasi gandul dengkul. Kuliner nasi gandul dengkul memiliki cita rasa dari sumsum tulang sapi. Sementara untuk kuah lebih cenderung memiliki rasa manis. Jika ingin menambah rasa pedas bisa ditambahkan dengan sambal cabai hijau. Rasanya unik banget sih, rasa rempahnya kerasa banget. Mungkin kalau orang mendengar nasi gandul ini cenderung manis, tapi karena ada dengkulnya rasanya jadi gurih. Jadi cocok banget sih kalau suka yang cita rasa otentik Indonesia sih. Di sebuah warung pati di Surabaya, nasi gandul dengkul ini disajikan dengan harga Rp76.000 per porsi. Bagaimana nikmat dan lezat bukan kuliner nasi gandul dengkul ini? Anda bisa membuatnya di rumah. Bagus Setiawan, JTV, Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, budidaya lebah madu kelancang di Majalengka, Jawa Barat makin berkembang pesat. Di Desa Jatiwangi, sebagian warganya ini mulai beralih untuk mencoba bisnis madu kelancang ini karena menjanjikan. Banyak jenis lebah yang bisa menghasilkan madu. Salah satunya jenis lebah trigona yang menghasilkan madu kelanceng. Cara budidaya juga sangat mudah dan bisa dilakukan di rumah. Sangat cocok berbisnis pada saat pandemi COVID-19. Seorang warga desa Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, berhasil berbisnis lebah madu kelanceng. Bahkan usahanya bisa membantu perekonomian keluarga di saat masa pandemi berkepanjangan. 150 tumpukan kotak kayu kecil dengan diameter sekitar 50 cm ke 25 cm, tempat lebah trigona menghasilkan madu kelanceng, berjejer di area tanaman bunga. Bunga-bunga tersebut untuk makanan lebah. Saya udah panen 2 kali, alhamdulillah. Ada 80 sama 20 stuk. Itunya cuma kita pagi-pagi siram tanamannya, tanaman kesukaannya tuh santos, kaliandra, air mata pengantin, sama bayam juga suka itu. Jenis tanaman bunga yang disukai lebah trigona diantaranya bunga kantos, kaliandra, dan air bunga pengantin. Sementara keuntungan yang diperoleh dari bisnis madu kelanceng cukup besar. Merawat satu kotak lebah trigona menghasilkan madu kelanceng memiliki keuntungan Rp400.000 lebih. Udin Pepe, SMTV, Majalengka, Jawa Barat. Seorang mantan kepala desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sukses budidaya pisang Cavendish, pemirsa. Budidaya pisang Cavendish ini dirintis sejak awal pandemi 2020 lalu. Budidaya pisang Cavendish ini sangat menjanjikan karena bisa diekspor hingga ke luar negeri dan menghasilkan laba hingga ratusan juta rupiah. Mantan Kepala Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar bernama Siva Unida ini kini sedang merasakan keuntungan dari hasil budidaya pisang Cavendish. Dalam 1 bulan, omset yang dihasilkan dari budidaya tanaman horti ini bisa mencapai puluhan juta rupiah.
Padahal usaha budidaya pisang Cavendish baru ditekuni belum genap 2 tahun sejak awal pandemi 2020 lalu. Viva Unida menceritakan mulanya menanam pisang Cavendish lantaran tergiur wanita tani asal desa Krandegan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengubah lahan tak produktif menjadi wisata edukasi petik buah murbei. Nah, pengunjung yang datang ke tempat ini tak hanya bisa memetik buah murbei saja, namun juga diajak untuk mengolah buah murbei menjadi aneka makanan. Puluhan pohon murbei ini tumbuh di sepanjang halaman warga Dusun Sarangan, Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Pohon buah ini ditanam oleh kelompok wanita tani desa setempat. Setiap kali kunjungan, wisatawan diberikan edukasi memetik buah murbei. Buah yang matang dipetik satu persatu oleh anak-anak yang berkunjung. Namun, hasil panen ini tidak untuk langsung dimakan. Setelah dipetik, buah-buah ini dikumpulkan kembali untuk diolah menjadi minuman, makanan, hingga sabun mandi. Wisata edukasi petik buah murbei ini ada di sepanjang jalan dusun setempat, menyapa pengunjung yang datang dengan warna-warni buah murbei. Wisata ini baru dibangun beberapa bulan lalu, namun pengunjungnya berasal dari berbagai sekolah di Kabupaten Madiun. Kreatif ini karena saya pernah ke wisata ke Malang, itu dapat ada murbei di pot itu Mas ya, banyak buahnya. Ternyata di tempat KWT itu banyak sekali pohon-pohon murbei, tidak dimanfaatkan. Lah saya pulang ke rumah, terus saya tanam di pot-pot juga di lahan gitu, di lahan banyak buahnya, terus kami manfaatkan untuk dipetik, untuk edukasi anak-anak, dijadikan sirup. Juga alternatifnya lain dijadikan selai. Terus yang lebih ke alternatif lagi dapat dijadikan sabun mandi. Tidak hanya buah murbei saja, pengunjung juga diajarkan cara meronce bunga melati, bercocok tanam, sampai memberi makan hewan ternak. Pengalaman wisata ini bermanfaat untuk melatih daya motorik anak-anak. Anak-anak kita kasih edukasi, kita jelaskan bagaimana sih kasih makan sapi, bagaimana cara beternak sapi, beternak kambing, dan yang lain-lain. Ternyata daging yang biasa dimakan itu ternyata awalnya itu dari beternak seperti ini. Nah, jika Anda ingin berkunjung ke lokasi ini, Anda bisa memilih paket wisata yang cukup terjangkau, yakni Rp5.000 saja. Tova Pradana, JTV, Madiun, Jawa Timur. Ya, pemirsa, itulah tadi beragam menu kuliner yang dapat kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam ini. Dan sudah saatnya saya, Cahyani Dean, untuk undur diri. Sampai bertemu kembali di Jelajah Kuliner selanjutnya dan sampai jumpa.